kita akan dengan mudah menyatakan Allah Maha Razzaq, Maha Wahhab kalau kita lagi kaya. Kalau kita lagi bangkrut, susah kita mengakui bahwa Allah itu Maha Razzaq, Maha Wahhab. Pertanyaannya, apakah Allah itu Maha Wahhab, Maha Razzaqnya itu kadang-kadang? Ilahi, wah niki medeni niki. Jenengan wani ndonga kaya niki wis masyaallah. Ilahi duh pangeran kula. Amiat muga-muga wuta. Ainun apa mripat latara kang dereng saged ningali apa ain ka ing panjenengan alaiha ing atase ain raqiban hale zat kang napa ngawasi. Jadi begini, kita ini apakah terus yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita? Mas Rahim, apakah Anda yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita? Yakin atau kadang-kadang? Yakin nggih? Musannaf berdoa, semoga mata yang belum bisa melihat bahwa Allah Maha mengawasi, semoga mata itu buta. Mbot niki ndonga kangge awake dhewe mboten kangge ndonga nyelakani wong enggak. Musannaf seolah-olah begini, ya Allah, kalau mataku belum bisa menyaksikan bahwa Engkau Maha mengawasi, maka semoga mataku buta. Bon? Wabet niki. Jadi apakah kita senantiasa sadar bahwa Allah selalu melihat kita? Kadang-kadang. Makanya memang rabun sekali mata kita. Ya, penyakitan terus mripate awake dhewe niki. Iya. Makanya melihat segala persoalan itu butek kabeh ngoten nggih. Dunia semakin ruwet katanya nggih. Persoalan-persoalan berkelindan, ngapurancang. Walah, Masya Allah, tumpang tindih. Ini dunia semakin ruwet ini. Oh, tenang ya. Nggih. Iya, karena banyak dari kita yang sering tidak menyadari bahwa Allah itu Maha mengawasi. Kalau Allah Maha mengawasi, mestinya kita kan nggak maksiat. Bahwa kita maksiat, kita sedang lupa kalau Allah sedang mengawasi. Kalau kita selalu ingat bahwa Allah selalu mengawasi, tidak mungkin kita berani maksiat. Kalau lagi maksiat, lagi lupa. Lagi lupa kalau Allah itu mengawasi. Maka pada saat itu mata kita rabun. Semakin sering kita maksiat berarti semakin sering kita lupa bahwa Allah mengawasi. Nah, maka musannaf berkata, kalaupun toh mata ini tidak bisa melihat bahwa Allah selalu mengawasi, maka semoga mata ini buta. Oh, tenang. Nggih. Apalagi kemudian kalau diperdalam lagi. Kalau hati ini tidak senantiasa yakin bahwa segala sesuatu ini kembalinya kepada Allah, maka semoga mati sekarang juga. Wonten wantun jenengan donga ngono. Nggih, wabet niki. Kalau hati ini tidak yakin bahwa segala sesuatu itu kembali kepada Allah, maka semoga saja hati ini segera mati semati-matinya. Itu doa musannaf, kurang lebih seperti itu. Kalau mata ini tidak menyaksikan bahwa Allah Maha mengawasi, maka semoga mata ini buta. Wah, astagfirullahaladzim. Ar-Raqibu utawi zat kang ngawasi, al-hafidhu iku zat kang ngreksa.
Faman mongko utai sapane wong ra kang ningali sapa man Allah ing Allah taala raqiban hale zat kang ngawasi alaihi ing atase man ya'lamu mongko ngerti sapa man jami'a ahwalihi. Betul raqiban alaihi ya'lamu jami'a ahwalihi wa la yaf'ali syai'un. Oh nggih. Ya'lamu kang pirsa sapa Allah jami'a ahwali ing sekabehane pira-pira tingkahe man. Wala yakhfa lan ora samar alaihi ngatasi Allah minha saking ahwal syai'un apa suwiji-wiji istahya mongko wirang sapa man minhu saking Allah wahabalan wibawa mibawani hu ing man an yarahu apa yen to mirsani sinten Allahu ing man alama ing atase perkara yakrahu kang boten remen sinten Allahu ing man hu ing ma minhu saking man. Lah ya marji domir tumbuk-tumbuk ngeten. Nggih, ngeten. Barang siapa sudah benar-benar yakin seperti pernah melihat Allah selalu mengawasi, nggih, dan bahwa Allah pasti selalu tahu segala tingkah kita, baik gerak-gerik lahir maupun batin, baik gerak-gerik batin apalagi lahir, nggih, maka tentu saja kita akan selalu memiliki rasa malu, nggih. Nggih. Para koruptor sudah ketangkep KPK tapi belum disidangkan, wong masih disidangkan saja masih belum menyatakan diri sebagai koruptor. Masih ngeles saja, masih nyari pembela-pembela hukum yang paling canggih. Nggih. Berarti dia tidak punya malu kepada Allah. Dia merasa ini bisa diatur, semua bisa diatur. Sudah nyata-nyata ada bukti, nggih. Sudah nyata-nyata OTT, operasi tangkap tangan. Apakah dia langsung bilang mohon maaf rakyat semuanya, saya memang koruptor? Nggak ada. Nanti coba dicari penasihat hukumnya nyari-nyari kesalahan tim penyidik. Kalau sadapan yang disadap supaya bisa OTT itu belum mendapatkan izin pengadilan, maka nanti di pra-peradilan kalah gitu. Loh, ini kurang ajari koruptor ngoten. Jelas-jelasan operasi tangkap tangan. Ya namanya operasi tangkap tangan, ada rekamannya kan. Ini tolong Pak, proyek saya dibantu. Oh biasa, bisa. Nah, ya 200 T ya. Siap Pak, ini sudah ada di koper saya. But itu semuanya terekam. Tapi nggak ngaku. Masih bisa sebentar. Tiba-tiba tim penyidik lupa nggak izin pengadilan untuk menyadap. Kalau tidak ada izin pengadilan untuk menyadap, maka itu batal semuanya pembuktian itu. Si koruptor lepas. Selamat, Masya Allah. Tasyakuran mana ya? Betapa mboten dosa pripun, dosa murakab kok. Dosa murakab. Iya, selamat donya, akumulasi siksa di akhirat kan begitu. Nggih. Nah ini loh wahai para koruptor, nyatanya sudah ada rekamannya kok. Tapi memang prosedurnya kemudian kebetulan salah prosedur saja, belum dapat izin dari pengadilan. Padahal faktanya itu jelas operasi tangkap tangan. Tapi bisa berkelit. Maka kasus terdakwa saudara Rohim dinyatakan batal demi hukum. Nah, tenang ya. Dan saudara Rahim direhabilitasi namanya. Oh, ngaten nggih. Nggih. Terus syukuran Mas Rohim, padahal koruptor lho.
Dene dhewe yo ngerti nek dene iku koruptor. Ngeles. Jadi begitu itu loh. Ya, karena memang nggak pernah punya rasa malu kepada Allah. Dia mampu mengelabui manusia, tapi apakah mampu mengelabui Allah? Bahkan nggak perlu ke Allah. Apakah dia mampu mengelabui hati nuraninya sendiri? Itu kalau dia masih punya hati nurani, jangan-jangan nggak punya hati nurani. Udah dicangkok hati nuraninya, atau diambil. Nah itu, nggih. Nah seseorang yang sudah yakin bahwa Allah itu maha mengawasi ya Pak, pastinya dia selalu malu kepada Allah. Ngoten. Waqat kila lan teman-teman diucapake apa pengucap idza asaita ing dalem nalikane durhaka sira maulaka ing bendara ira faksihi mongko durhaka sirahi ing maulaka bimaudien ing dalem panggonan layara kakang ora ningali sapa maulaka ka ing sira. Ini perkataan bagus sekali. Ada ungkapan seperti ini. Wahai para budak, kalau kamu mau durhaka kepada majikanmu, silakan durhaka ketika majikanmu tidak melihatmu, kan begitu. Oke. Wahai para budak yang pendurhaka, kalau mau durhaka dengan majikanmu, ya durhakalah ketika majikanmu tidak mengetahuinya. Lah nek ketika majikanmu mengetahuinya, kan itu berarti nantang majikan toh. Seorang hamba budak-budak kok berani-beraninya durhaka kepada majikannya ketika majikannya melihat. Setidaknya itu, kalau mau durhaka kepada majikan, durhakalah di tempat yang tidak diketahui majikan. Padahal majikan kita siapa? Allah. Adakah tempat yang tidak diketahui Allah? Tidak ada. Lah kok masih durhaka? Raison jawab gitu. Kalau mau melanggar, langgarlah ketika poltas nggak tahu. Ini di hadapan mata ada poltas malah copot helm, ya digebuk lah. Pantas lah kalau digebuk gitu kan. Itu kan sekedar poltas, kita bisa melanggar di belakangnya Pak Poltas, oke. Lah ini poltas kita maha poltas ya. Bagaimana mungkin sebetulnya kita bisa melanggar? Lah kok nyatanya melanggar, emang nggak tahu malu kita ini. Waman lam yakun ala hadzal wasfi, oh gitu. Wa man tasabene wong lam yakun kang ora ana sapa man ala hadzal wasfi iku ing atas iki sifat wa ghafala lan lali sapa man an nadrilai saking peningali Allah ilahi maring man ya iya amiyat mongko wuta ainu basiratihi apa mata atine man. Ya kalau kita tidak punya kesadaran seperti itu, kesadaran yang mana? Kesadaran bahwa Allah maha mengawasi. Ya berarti kita ya sudah buta mata hati kita. Kalau sudah begitu fabaroza mongko nantang. Oh nantang berlaga sapa man Allah ing Allah, nantang pangeran pancen. Yo menungso wakil sing nantang pangeran nggih. Gekek kula jenengan yang ngertina nantang pangeran. Nek menawa lah aku maksiat iki ora dicatet ngono nggih. Nek menawa lah pas lagi ora dipersani pangeran, astagfirullahaladzim. Kok lagi ora dipersani pangeran kondi wong pangeran mesti mirsani. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iya, kita mereka-reka Tuhan yang sesuai dengan kehendak kita, ngoten nggih. Nggih, astagfirullahaladzim. Kita itu sering mereka-reka, ngangen-ngangen ben pangeran iku cocok karo awake dhewe ngono nggih. Nggih, karepe ngoten nah. Nggih. Nggih maksiat ning tetep mlebu swarga, ngoten nggih ya. Nggih, ora tau salat ning kepingine mlebu swarga. Niku udah ngatur pangeran le. Menungso kepingine ngatur pangeran.
Kita sering menciptakan Tuhan lain di angan-angan kita, betul? La ilaha illallah. Betapa buruknya manusia. Bi anwa'il qaba'i klan pira-pira wernane pira-pira kaolonan wal fadhaihi lan pira-pira kewirangan min ghairi tirathin saking tanpa meduli wala mubalatin lan tegese tanpa meduli. Lah iya, orang yang sudah buta mata hatinya pasti akan menantang laga melawan Allah dengan segala keburukan tanpa peduli sama sekali. Itu tadi kembali kepada si koruptor yang kebetulan berhasil memenangkan sidang pra peradilan. Pasti dia besoknya akan lebih dahsyat lagi korupsinya tanpa peduli apapun. Tenang bro, tempo hari itu bisa diatur kasus saya. Tinggal wani piro gitu kan. Tenang. Pak mohon maaf, bawahannya sudah bilang, Pak saya udah nggak berani Pak, ini kalau suruh begini terus saya mengundurkan diri. Nggak apa-apa, saya bisa cari orang lain kayak kamu, nggak butuh uang saja. Gitu kan. Pada saat itu berarti si koruptor apa? Memaksa si bawahannya untuk menuhankan uang, kan begitu? Hei kamu ngapain, belagu banget, bergaya sekali kamu berani mengundurkan diri dari pejabatanmu, kayak kamu nggak butuh uang saja, sok suci loh, begitu. Ngerti? Si koruptor akan begitu bilangnya. Nyatanya kemarin aku bebas, bisa diatur. Tuhan lagi nggak lihat ini, lo kan begitu? Iya, bagi si koruptor sampai bilang begitu. Ini saya menirukan koruptor. Tenang. Kalau Tuhan lihat mestinya saya sudah celaka. Loh, tekan gitu. Akhirnya menantang Allah, selalu menantang Allah. Terus saja. Setiap hari menantang Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mestinya koruptor harus ikut ngaji pagi ini ya. Terutama koruptor yang bebas di pra peradilan. Enggak. Masyarakat ya nggak tahu ya. Kadang itu ya positif, asas praduga tak bersalah, positif. Tapi bisa dimainin ini loh, bisa dimainkan itu asas itu. Anda seorang koruptor, nggak bisa, belum terbukti di pengadilan, berarti saya bukan koruptor, padahal korupsi. Dalam undang-undang itu kan koruptor adalah ketika diputuskan oleh pengadilan. Kalau belum diputuskan baru terdakwa. Namanya terdakwa, semuanya sama, dianggap belum salah, kan begitu. Asas praduga tak bersalah. Wadah lu wis ngantongi wong duit sebegitu banyaknya loh, masih mengaku tidak bersalah. Hargai hak konstitusial saya, ngoten kan si koruptornya. Hak asasi manusia, saya juga manusia perlu dihargai. Selama belum ada keputusan pengadilan saya sama dengan Anda. Saya belum bersalah, belum bisa dianggap salah. Kok nggak malu ya dengan dirinya sendiri? Mulutnya bilang begitu, hatinya pasti menangis kalau masih punya hati. Mungkin koruptor, korupsi ngono kok dhif ngomong-ngomong ngono, ora isin. Wis kok meneng ae kowe. Hati nurani ini digitukan kan? Udah diam aja lo hati nurani. Ini perlu penampilan ini. Dan menurut asas praduga tak bersalah, saya belum bersalah. Buktikan di pengadilan, ayo. Tapi terus gampang telepon pengacara terhebat, bisa dimain-mainkan pasalnya, bebas dan dinyatakan case close, kasus ditutup, batal demi hukum karena belum cukup pembuktiannya. Tertawa terbahak-bahak, tapi pastikan ketika dia sendiri pasti menangis. Itu kalau masih punya hati. Wahai para koruptor, simak pengajian ini. Astagfirullahaladzim. Waqat su'ila
Lan temen-temen den suwuni takon. Ba'duhum sapa sebagiane ulama. Nah, ini penting niki. Karo kanggo moto-moto sing jelalatan iki. Bima kelawan apa to yastainu amrih pitulung. Ar-rajulu sapa wong lanang ala hifdzi basarihi. Ing atase ngreksa mripate wong lanang minal mahdzurati saking pira-pira perkara kang den haramake. Bagaimana caranya supaya mata kita tidak gemar melihat barang yang haram? Perlu nggak resep ini kita tularkan pagi ini? Nggih. Jadi supaya mata kita tidak gemar melihat sesuatu yang haram. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan apa? Qala bi ilmihi. Kelawan ngertine wong bi anna ru'yatal haqqi kelawan sak temene pirsane Gusti Allah lahu maring man tasbiku iku ndisi iso apa ru'yah nadrahu ing peningale man ilatil kal mahdzurat maring mengkono-mengkono pira-pira perkara kang den larang supaya kita tidak tertarik untuk menyaksikan barang yang haram. Caranya adalah dengan menyadari bahwa Allah terlebih dahulu melihat barang haram itu sebelum mata kita menangkapnya. Dan terus dilihat oleh Allah. CCTV-nya Allah ini, CCTV-nya Allah itu sudah mengcover barang haram itu sebelum kita melihatnya. Dan selama kita melihat itu CCTV-nya juga tetap melihat, mengcover, nggih. Ya kalau kita maling kan ya setidaknya enggak berani lah wong ada CCTV. Nggih. Pencuri kan enggak berani ada kamera pengawas itu. Enggak berani ada kamera pengawas. Sayangnya kamera pengawasnya Allah tidak berwujud materialnya ya. Nggih. CCTV-nya Allah itu tidak ada mereknya itu. Enggak kelihatan. Coba kalau kelihatan. Kadang CCTV itu ya memang bagus ya. Bagusnya apa? Ya setidaknya mengurangi apa? Pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi lama-lama kita malah menuhankan CCTV nanti. Mungkin apa buatan? Hati-hati nih gue ya, ngono pangeran nomor loro iki apa CCTV. Tenang bro ana CCTV. Omam mbok jaga tenang ana CCTV. Wis ora percaya pangeran, percaya CCTV. Makanya kalau memasang CCTV hati-hati dengan akidah Anda. Loh, ini harus diteliti ya. Pengaruh CCTV terhadap akidah seorang manusia. Wah, jadi tesis itu nantinya. Nggih, pengaruh CCTV terhadap akidah seseorang. Ngoten lho. Nggih, manusia, apakah CCTV efektif mencegah pencurian? Efektif. Oh, berarti kalau begitu CCTV ini ampuh. Nyatanya sebelum ada CCTV, pencuri masih mencuri. Berarti pencuri lebih takut kepada CCTV daripada kepada Allah. Gini apa betul? Astaghfirullahaladzim. CCTV Tuhan kedua. Wah, quote of the day. CCTV Tuhan kedua. Astaghfirullah. Jadi dengan kita menyadari bahwa Allah sudah sejak semula melihat adanya perkara haram itu, melihat sejak semula dan terus, ngeten nggih, maka mestinya kita akan tidak berani untuk melihat yang haram itu. Baru kita jalan-jalan ada ya wanita yang berpakaian norak lah. Ya kalau pas detiknya itu ya rezeki, nggak dosa Mas Roy. Tapi terus dipelototin. Padahal sudah sejak tadi sebelum detik pertama itu Allah sudah melihat. Di hadapan Mas Rohim ada cewek. Itu kan Allah sudah melihat tadi. Kalau pas mata Anda pertama kali detik pertama itu rezeki. An-nadratul al-ula laka untuk Anda.
Tapi jangan diterusin. Diterusin ya udah. Goeman ra mlebu neraka nggih. Sayang sekali kita tidak masuk neraka ya. Lah yo wong ra mlebu neraka kok getun nggih. Nggih, orang enggak masuk neraka kok menyesal. Ya itu sama lah kalau dari ibu-ibu itu atau siapa saja lah. Majelis-majelis ghibah itu kan. Ya kan sudah dikasih tahu. Wis kok rasan ngrungokno kowe iki rasan-rasan wis kedarung. Aku ra mbok doi lah Kang, peh aku. Wis go wis ra muda wis malah selamat. Lah aku ra mbok jak sisan mlebu neraka, piye le. Kan ngoten akhire. Di-share. Wong kok kakean nge-share ya. Dalem sami mawon ningali bal-balan wedok. Ya voli wedok barang. Ya tapi ruamene sampai macet dalan kidul iku anggere voli wedok. Astagfirullahaladzim. Ya setidaknya ya pakai celana panjang, pakai jilbab. Nyatanya poli dunia ada kan begitu kan? Ada kok. Ayo poli dunia loh, yang nggak punya agama seperti kita loh, mau kok pakai celana panjang, pakai jilbab juga enggak masalah. Sekarang jujur saja kepada Anda maunya olahraga voli atau menampakkan aurat? Itu saja, cetha wae wis. Sumu. Monggo pripun? Wonten tiyang ngendikan ngeten. Nggih. Masyarakat adalah suara Tuhan, ngoten niku bener napa salah? Nggih ndelok-ndelok nek sing swara kaapian mesti swarane pangeran. Tapi nek swara kemaksiatan ya suarane iblis. Ini permintaan masyarakat kan, adanya bola voli itu misalnya ya. Dan suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah, itu namanya mengeksploitasi Tuhan. Suara rakyat adalah suara Tuhan ketika itu kebenaran. Tapi kalau itu kemaksiatan, itu iblis menyamar Tuhan. Ngaten nggih? Nggih. Iblis menyamar Tuhan. Wong di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saja kan iblis menyamar Allah toh. Di hadapan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Apalagi di hadapan kita, itu iblis-iblis paut-paut itu bisa. Enggak perlu pakai jenderalnya ya kan? Ya, iblis setingkat paut sudah bisa mengelabui kita. Kopral iya. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani harus yang jenderal-jenderalnya itu pun Syekh Abdul Qadir Jailani selamat. Bon. Wa qala Allah Ta'ala wallahu a'lam bissawab.